Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Muhammad Timur Prasetyo. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Ya, pertama yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Besarnya kenaikan titik didih berdasarkan tetapan kenaikan titik didih dan juga dihasil kali dengan konsentrasi molar. Nah, ini rumusnya. Ini harus diingat ya, adik-adik. Oke. Nah, titik didih ini berarti selalu naik karena dia kena kenaikan. Nah, ini untuk dia senyawa non elektrolit, di mana delta TB sama dengan Kb dikali molar. Nah, kita kemarin udah belajar molalitas itu sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Nah, itu tinggal dijabarkan rumusnya. Nah, untuk delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Nah, jika ini dipakai rumusnya untuk non elektrolit. Nah, yang ini untuk elektrolit. Nah, bedanya kalau elektrolit seperti yang kemarin, yaitu dengan menggunakan tambahan I. Nah, ini penurunan titik beku. Nah, kalau penurunan titik beku itu Kf. Kalau titik didih tadi Kb. Nah, ini rumusnya ya. Ini perlu diingat untuk adik-adik semua. Oke. Nah, untuk penurunan titik beku non elektrolit adalah delta Tf sama dengan Kf kali M. Nah, seperti tadi, rumusnya mirip. Bedanya kalau didih tadi Kd, kalau beku Kf. Nah, adik-adik, apakah yang mengerti sampai di sini? Nah, itu perlu diingat terus ya. Oke. Nah, di sini perlu kalian ingat kalau dia beku itu hasilnya dikurang karena dia penurunan. Nah, ini kalau dia elektrolit itu ada I. Sama kayak tadi, sama kayak titik didih. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, titik didih dan titik beku urea 30 gram dalam 500 gram air. Ada Kb air, ada Kf air. Udah diketahui Kb sama Kf-nya. Nah, tinggal kita masukin. Untuk delta TB sama dengan M kali Kb. Nah, M tadi gram per mr kali 1000 per P. Masukin angkanya dikalikan dengan Kb. Dapatlah hasilnya 0,52 derajat Celcius. Nah, itu baru delta TB. Sedangkan yang ditanya titik didihnya. Berarti itu TB. Nah, berarti kita harus menambahkan dengan titik didih air. Titik didih air berapa? 100 derajat Celcius. Maka hasilnya 100,52 derajat Celcius. Nah, ini juga untuk TF. Bedanya tinggal dikalikan dengan KF. Kalau tadi dikalikan dengan KB, yang ini dikalikan dengan KF. Begitu dengan titik bekunya, maka di 0 dikurang, maka hasilnya pasti minus. Oke. Nah, berikut ini contoh untuk elektrolit. Kalau elektrolit kalian lihat di sini ada alfa. Alfanya 90%. 90% itu berapa? 90 per 100, maka hasilnya 0,9. Nah, ini tinggal kita masukin senyawanya senyawa apa? Terner ternyata. Karena hanya ada 2, SO4 nya ada 1, maka dia senyawa terner. Nah, tinggal dikaliin, dapatlah nilai I nya 2,8. Tinggal masukkan ke nilai, dapatlah delta TF nya 1,042. Maka TF nya min 1,02. Begitu dengan delta TB nya, maka 100,29. Oke adik-adik, ini latihan untuk soal kalian. Oke, Bapak harap kalian mengerti. Terima kasih. Dadah.